Jailani di Majelis Ilmu dan Ibadah, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita bertahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, ulun kada berpanjang lebar, langsung saja kita mengikuti pengajian agama, membaca kitab Syarah Hikam itu alhamdulillah kepada ayah abah kita Gus Hamid di Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiramihi wa ala hadrati sabril wilayah Syekh Banjari Syekh Abdul Somad bin Jamaluddin Al-Banjari bin Syekh Rasul Banjari wa ila hadrati Kiai Abdul Abbas wa ila hadrati Kiai Syekh Zaini Abdul Ghani Muslim Mazhar kita Syekh Abdul Sakandari biqalbi wa jami' tanabdilahu al-Fatihah. Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala qadrihi wa miqdaril 'azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala musannifur rahimana wa nafa'ana bi ulumi fid dari amin wa nafa'ata ila bil hakim alil subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa daral akhirati wa isanad darajati an-nafsi wa ansaybil juhadi wa ihya al-dini wa buqal islam wa syukru ala nikmatil aqli wa syahatil badan. Yang hormati para habaib, alhamdulillah hadir di tengah kita Habib Muhammad Al-Baharul, Habib Syarif Bafaqih dan para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus beliau yang kita cintai semua, Guru Hussein, Guru Zaidi, dan semua guru tuha-tuha yang beliau memberi motivasi, memberi pengajaran kepada kita dengan sifat tawadhu yang bisa berhadir. Semoga kita bisa mencontoh beliau. Yang saya cintai, saya hormati kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Pertama dan utama, pantas kiranya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana kita telah dipilih oleh Allah Ta'ala sehingga diberi hidayah taufik, kemudian bisa berhadir di majelisnya para wali, majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, majelisnya Syekh Abdul Kasandari. Semoga dengan kita hadir ini begitu cinta kita sama beliau sehingga kita termasuk al-mar'u ma'aman haq, bisa dikumpulkan dengan cintai. Amin. Tak lupa yang kedua kalinya sholawatuhu wa salamu ya Allah, semoga selalu terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa ila jabir ummati ila yaumiddin. Di kitab Hikam ini saya sudah beberapa kali hatam, dan kata ulama-ulama guru-guru kita yang paling sulit di bab ini memang. Jadi kitab Hikam itu hatinya di sekarang ini. Karena dulu belum ada kecanggihan teknologi untuk memberi ilustrasi, memberi contoh, sehingga penyampaian menerangkan kepada murid itu, kepada orang Islam pada waktu itu mengaji kitab Hikam ini kesulitan. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang ada ilustrasi, ada contoh, ada yang bisa kita buktikan secara teknologi, maka keterangan ini masuk akal. Nah, memang di kitab Hikam kesulitannya di bab ini sudah, di bab yang sekarang kita mau baca ini. Dan semoga nanti saya terangkan berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kita semua diberi paham dan bisa mengamalkannya. Amin. Kita buka halaman 18. Mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu khitabun lil amatin nasi bima laisa bimawjudin ma'ahu. Gini maksudnya, Pak. Bukti Allah punya sifat kohar. Kohar itu memaksa. Setiap manusia, maka lafadznya di sini katakan khitabu li amatin nasi. Setiap manusia itu dipaksa oleh Allah, dipaksa dengan sifat koharnya. Dipaksa bagaimana di sini? Dipaksa supaya manusia itu tidak melihat Allah dengan ditutupi sesuatu yang
tidak kelihatan. Nah, aneh ini. Jadi dikatakan di sini mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu. Setengah dari ya dulu menunjukkan kepada engkau ala wujudin qahrika, atas wujudnya sifat memaksa Allah subhanahu wa ta'ala, an hajjabaka, yaitu Allah mendinding kamu, anhu dari Allah, khitabul lil amatin nasi, ini semua dihitab atau disampaikan kepada semua manusia, bima laisa bimawjudin ma'hu, dengan perkara yang tidak wujud bersamanya perkara itu. Nah, jadi Allah punya sifat qahar. Allah punya sifat qahar. Qahar itu sifat memaksa. Bukti Allah punya sifat qahar memaksa, yaitu Allah mendinding manusia tidak mengetahui Allah dengan sesuatu yang tidak, yang kosong, yang adam, yang tidak ada. Aneh, didinding tapi dengan sesuatu yang tidak ada. Apa sesuatu yang tidak ada itu? Katanya musannif, maka ittafaqat, kita baca dulu ya, kita tabarukan dulu supaya kita dapat barokah pengarang kitab. Nanti kita terangkan panjang lebarnya. Ittafaqat maqalatul arifina. Ittafaqat itu ittifaq. Ittifaq itu bersepakat. Lafadznya menggunakan jamak muannas salim. Maqalah itu ada alif dan ta. Berarti itu pendapatnya orang banyak. Maqalah itu. Kalau maqalah aja satu orang. Maqalah itu ulama-ulama ittifaq. Ulama yang bagaimana? Ulama al-arifin, khusus orang yang ma'rifatullah. Kan ulama beda-beda. Ada ulama fuqaha, ada ulama tasawuf, ada ulama mengenai masalah tauhid. Ini arifin. Telah sepakat beberapa atau banyak ulama yang sudah ma'rifatullah arifin wa isyaratuhum, dan memberi isyarah semua itu. Wa mawajiduhum, dan menemukan mereka itu. Nah, jadi dari lafadz ini kalau ada sampean akademis untuk menentukan suatu teori itu harus ada permasalahan. Jadi fenomena apa yang mau dibahas, contoh, kenapa tanah ini terbakar? Nah, maka orang-orang akademis mengambil sampel tanah itu. Limbah diambil sampel tanah itu, kemudian dilabkan, dilihat di dalamnya ada mineralnya, ada kalsiumnya, kemudian dipisah-pisahkan. Setelah dipisah-pisahkan diukur. Setelah diukur, melewati pengukuran, barulah melewati pengetesan. Karena banyak hidrogennya, contoh umpamanya, karena banyak hidrogennya, maka tanah ini mudah terbakar. Berdasarkan lab yang sudah dilihat dengan mikroskop. Hidrogennya segini persennya 80, mineralnya cuma 2%, ininya 1%, berarti masuk akal kalau tanah ini terbakar. Sehingga disimpulkan dengan satu teori, tanah yang ada di Gampang dengan radius segini, karena banyak hidrogennya, maka dia mudah terbakar. Nah, itu namanya dikatakan dalam ilmunya akademis, kemudian dijadikan ilmu kitab menjadi wa isyaratuhum wa mawajidun. Kalau isyaratun itu berarti melewati proses tadi itu, proses fenomena, diambil sampel, dilabkan, itu isyaratun. Kemudian wa mawajiduhum, ini menemukan sudah. Ya, maka setelah disimpulkan keluarlah teori radius tanah di daerah Gampang karena mengandung hidrogen segini maka mudah terbakar. Ini prosesnya gini, Pak. Jadi kita harus tahu dulu bahwa ulama ini tidak gampang menyimpulkan suatu kesimpulan teori, ada ilmunya. Nah, itu. You understand? Paham. Maka dikatakan enggak sekedar tulisan wa isyaratuhum wa mawajiduhum, ada. Itu ada keterangannya yang panjang lebar. Nah, kemudian ulama-ulama arifin tadi menyimpulkan suatu teori setelah melewati proses ilmu yang panjang. Apa kesimpulannya? Nah, ini kesimpulannya. Alama zukira min anna ma siwallah adamun mahdun. Sesungguhnya
Selain Allah itu Adam. Adam itu ain, Adamun ini maknanya tiada, kosong. Disifati naat, mahdun, murni. No, bahasa nahwu ada naat. Nah, jadi ghairu siwa illallah, selain Allah Ta'ala atau siwallah, selain Allah itu adalah Adam, kosong. Dan kosongnya disifati mahdun, murni. Nah, timbul pertanyaan orang-orang yang komplain sama ulama, kok bisa ulama kok dikatakan selain Allah ini kok kosong? Selain Allah ya makhluk, ya kaun, ya akwan. Jadi bahasa tasawufnya ya, selain Allah itu namanya makhluk. Nah, berarti kan tulis supaya sampean paham. Selain Allah itu namanya makhluk, ya akwan, ya alam. Kata guru saya, Guru Yusuf Abdul Ghani, alam itu alamat adanya Allah. Alam itu. Jadi selain Allah itu makhluk, ya akwan, ya kaun. Sama aja itu namanya banyak. Barangnya satu aja. Selain Allah makhluk bisa. Selain Allah disebut akwan bisa. Bisa disebut kaun. Bisa disebut apa namanya itu? Makhluk, akwan, kaun. Itu termasuk selain Allah, siwa Allah. Nah, bandingannya gini, nama saya kan Muhammad Abdul Hamid Marzuki. Muhammad ya ulun, Abdul ya ulun, Hamid ulun, Marzuki ya ulun. Orangnya satu, ngarannya banyak. Itu contoh adalah. Jadi selain Allah itu ya banyak namanya. Bisa dikatakan makhluk, bisa dikatakan alam, bisa dikatakan kaun, bisa dikatakan akwan. Itu selain Allah. Nah, selain Allah itu yang punya nama banyak itu tadi kosong, Pak. Kosong. Adamun makdum. Timbul pertanyaan, guru, kata pian selain Allah kosong. Selain Allah itu ulun, guru. Ulun nih selain Allah. Masa kita kosong, guru? Nah, ini bisa dipegang, bisa dipukul, nampak gini kok bisa kosong. Nah, maka dijawab oleh ulama. Terusnya tadi, min haitsu dzatuhu la yusofu biwujudin ma'allahi ta'ala. Kamu bisa mengatakan selain Allah kosong dan sekosongnya murni kalau kamu sudah mempelajari ilmu tauhid, mulai tauhid asma, af'al, sifat, zat. Nah, kalau kamu sudah melewati proses itu, ilmu tauhidnya ya sudah matang, syariatnya atau rekodnya matang, hakikatnya matang, mulai tauhidul af'al, sifat, asma, zat, maka semua selain Allah, makhluk, alam, kaun, akwan tadi kosong. Nah, kalau kamu belum belajar ya nggak bisa. Nggak bisa. Contoh, sampean menentukan tanah radius gampang tadi namanya 100 meter ini terbakar, menentukan, memastikan karena dia sudah belajar ilmu kimia. Nah, dapat ilmu kimia, sampean lab, sampean bisa menentukan kandungan-kandungan yang ada di dalam tanah itu. Dengan punya ilmu kimia tadi, maka pengen menentukan bahwa tanah radius 100 meter di Gampa terbakar, mudah terbakar. Kalau enggak, nggak bisa, ikut-ikutan aja. Nah, seperti itunya. Orang-orang arifin mengatakan bahwa selain Allah, yang tadi apa namanya, selain Allah apa? Makhluk, alam, kaun, akwan, ini adalah kosong, nggak ada apa-apa. Nah, tapi alhamdulillah, makanya saya bilang di sini sulit menjelaskan. Orang-orang dulu sulit menjelaskan. Setelah mendapat ilmu teknologi yang canggih ini, saya sama guru saya diterangkan ini bisa dijelaskan dengan logika. Apa yang kita jadikan sebagai ilustrasi bahwa semua selain Allah itu adalah kosong. Pengen lihat, pengen pernah melihat bioskop. Di bioskop dulu ada 2 sekarang.
bioskop, atau sampean kalau orang sekarang tahu kalau laptop kemudian disalurkan di apa namanya yang biasanya proyektor, laptop saluran proyektor belang film India kucek-kucek ketahi sarukan hamuk ya kalau. Nah, ini contohnya. Mas suci Allah dicontohkan tapi supaya paham. Saya ulangi, Mas suci Allah dicontohkan supaya paham. Jadi Allah itu seperti lampu tadi. Kalau di Quran ada kalau di dalam lampu, di dalam kaca yang dalam, nah belang. Dari lampu itu terjadilah ada gunung, ada apa namanya lautan, ada manusia, ada pemain utama, ada manusia, buah taman, buang ada mobil, ada macam-macam. Ini kuncinya. Padahal itu dipegang kosong nggak? Kosong nggak? Nah, kosong semua. Padahal kayak nyata. Ini contoh. Selain Allah kosong, kayak film tadi. Guru kurang pas. Katanya ada lagi mungkin pernah teknologi yang terbaru ini yang dipakai itu apa namanya ini kayak model teropong tapi kotak ini kayak sungguhan pengen main bulu tangkis kayak bulu tangkis bujur tuh Bang, pian bermain pedang bujuran kayak manusia kayaknya Limba Diano. Pak Jokowi pernah kayak itu di TV main bulu tangkisnya wah dibuka main sendiri. Nah ini contoh limbah dibuka kosong. Nah itu Pak. Jadi hakikatnya kita tuh kosong. Kita main film sekarang kita selebriti, masing-masing itu memerankan perannya masing-masing. Bintang film semua. Cuma ada dua bintang filmnya, lakon atau musuh. Kalau orang berbuat maksiat, senang bermaksiat, musuh Pak. Kalau orang berbuat baik semacam ini biar lakon seberataan, amin. Ini contoh yang mudah dipahami dengan kemajuan teknologi. Dulu zaman Belanda dulu para ulama nerangkan bingung, sehingga tabarukan surah Fatihah gitu. Jadi kata orang arifin billah bahwasanya selain Allah itu kosong seperti ini tadi. Film tadi. Allah diibaratkan maksudnya Allah diibaratkan supaya paham, itulah sorot lampunya tadi. Kemudian film itu adalah ya sekitar kita sudah tahu persis. Ini orang arifin memberi contoh ilustrasi itu. Kemudian bawahnya sampai lihat. Qala ba'dul arifina. Nah, telah berkata juga sebagian ulama arifin pulang pendapatnya yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Abul muhqiquna ayashhadu ghairallahi lima haqqaqahum bihi min syuhudil qayyumiyati wa ihatatid daimumiyati. Jadi Allah punya sifat pertama qayyumiyati, yang kedua sifat daimumiyati. Qayyum itu mengatur. Kalau daimumiyati langgeng. Ulama lain mengatakan bahwa selain Allah itu bisa bergerak dan berdiam tidak kebetulan, semua digerakkan, diatur oleh Allah. Nggak ada yang bergerak sedikit pun itu tanpa izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nggak bisa. Selain Allah tidak bisa bergerak, nggak ada. Bagi orang yang beriman nggak ada kebetulan, tuh nggak ada. Nggak ada kebetulan, nggak ada. Nggak ada nasib, itu nggak ada. Orang-orang yang berilmu tidak bisa mengatakan nasib ulun guru nyaman ini jadi pegawai negeri, nasib benar ulun baru mulai kamu ini bukan nasib. Ada kawan ulun nasibnya guru masalah sakit tarus, sakit kesian benar. Nah
Jadi di Al-Quran disampaikan gak ada kata kebetulan, gak ada kata nasib. Ini bedanya orang berilmu karena berilmu. Karena Allah punya sifat qayyum, punya sifat qaimun. Qayyum itu ya hayyu ya qayyum. Allahul ladzi la ilaha hayyul qayyum. Allah punya sifat mengatur. Arti mengatur kata ulama arifin, ulama marifat, ulama batin, di dunia ini bergerak diamnya sesuatu yang menggerakkan, yang mendiamkan Allah. Tidak ada di luar izinnya Allah. Maka dikatakan dari ilmu tauhid, tauhidul af'al, satu gerakan. Jadi mulai sekarang pen nggak boleh mengatakan apa? Kebetulan guru pen datang, ulun datang juga. Nah, kalau pintar tuh ngarannya dah. Tidak mengaji dah. Yang bujur bagaimana? Alhamdulillah Allah nakdirkan ulun ketemu pian guru. Lawas ulun nak ketemu pian. Baru sekarang Allah nakdirkan. Mantap, ba'alim itu orang itu. Nasib ulun guru bagus benar ketemu pian. Nas mongol bah. Lain nasib, semua sudah ditentukan oleh Allah. Sifat qayyumnya Allah, sifat daimunnya Allah. Paham ya? Jadi nggak ada kebetulan, nggak ada nasib. Kalau ada kebetulan seakan-akan Allah tidak kuasa itu kebetulan. Kalau ada nasib seakan-akan Allah tidak ngatur nasibmu bagus. Nasib. Nah kayak itu masih banyak nasib ulun jan. Nah ada mengaji bang lah. Orang mengaji supaya paham. Jadi ujar ulama arifin mengatakan, semua yang ada selain Allah, apa tadi? Makhluk, alam, kaun, akwan, itu diam dan bergerak dengan izinnya Allah. Maka Gus Dur itu simpel aja pahamnya. Itu aja kok repot. Iya paham sih Din. Mun Allah menghendaki terjadi, mun gak ada terjadi, gitu aja kok repot. Wah, kalau sampean paham, saya itu pernah dites sama guru Hatim. Guru Hatim mendengar ketawa sih Din. Guru Hatim, kakaknya guru siapa? Bildan. Kakaknya guru imam juga ya lah. Ustaz Sasuddin. Saya dites. Gus, pian kan Surya NU, nggih, guru. Kan kenal Gus Dur, kenal benar. Apa itu maksudnya Gus Dur? Gitu aja kok repot. Nah, ini ku jelaskan sama Sidin. Nah, ini keterangan yang tadi. Mantap. Nah, itu maksudnya. Maka Gus Dur itu orangnya slow karena dia tahu tauhid, dia tahu semua yang mengendalikan Allah. Gitu aja kok repot. Tapi kalau orang tidak tahu itu, wah sepaneng dia berpikir terus. Dia mengandalkan otaknya, mengandalkan kehebatannya, tidak bisa Pak. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Nah, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, pasti bau juga. Sehebat-hebat orang merencanakan sesuatu, terbongkar juga Pak. Ini ya kalau di TV-TV itu nah. Ya kalau jangan melawan kebenaran, terus berada di kebenaran, pasti menang. Kata orang Jawa, becik ke titik olo ketoro. Sesuatu yang baik akan terbongkar juga, yang jelek pun akan kelihatan. Jadilah orang yang baik, nanti endingnya sampai tahu, oh ternyata orang itu bagus, bahari orang dihina-hina, ternyata Sidin yang bagus. Oh itu yang bagus, jelek juga. Nah, jadilah orang yang kayak itu. Biar didolimi orang, dikingan fitnah, aja. Waktu berjalan juga. Bapak Ibu, ayo bersama-sama khusus ibu-ibu itu nah. Ini kadang-kadang benar. Pandir orang ini menjadi masalah dalam rumah tangganya. Jadi bertengkar sama suami masalah omongan orang. Kalau sampai buka
Di Al-Quran ada surat Luqman. Luqman punya anak Muhammad, dididik ilmu agama beliau, teorinya A sampai Z, alif sampai ya. Selesai, nak, ikam sudah aku didik ilmu agama, sekarang praktek naik. Kan gitu. Saya didik sampai buat sepeda motor, teorinya mulai milih besinya, mulai milih mesinnya, sudah tahu teorinya, praktek kita buat sepeda motor kayak ini. Nukar alatnya di Benjeng, lain Banjar, Benjeng. Lima sudah nukar alatnya, buat sesuai dengan teori. Bisa tidak? Mau bisa berarti masuk teorinya. Kalau bisa berarti perlu dilatih lagi. Makanya akhirnya apa, Pak? Abah siap. Kita akan praktek action teori yang kita pelajari. Siap, buatnya anaknya. Ya nak, prakteknya gampang aja. Kita bawa beagle. Beagle itu kuda kecil. Dengarkan ibu-ibu ini, ilmu bagus. Pak ini nih, masya Allah, kadang kawan guring pandir orang di AC. Habis gitu, nah, sekarang abah naik beagle, ikam yang menuntun ya. Ini dalam hadis ridallah walidin. Nah, artinya sama Allah, sama Rasulullah disayang dan didukung. Artinya agama oke. Kamu cari berkah, abah orang tuamu, supaya kamu diberkahi Allah, diridhai Allah. Ini baik. Lihat pendapat kampung di depan itu. Pas jalan abahnya Luqman sama anaknya Muhammad tadi, ujar orang kampung, bihir, dasar orang tua kadang marah sama anak disuruh menuntun, ingat yang di atas, dasar jalan. Sampai ujung kampung, abah naik, yang kada maras ulun bah, nih salah kalau, padahal bujur sama Allah. Nah gantian sekarang, ikam yang naik, aku yang menuntun. Hadisnya, akrimu auladakum satru minan nar, muliakan oleh kamu anakmu menjadi benteng api neraka kena. Aku memuliakan ikam naik, ku suruh naik di bigal supaya karena kena ikam menjadi tameng neraka bagi diriku. Ingin artinya Rasul dan Allah setuju yang demikian. Bagaimana kampung yang kedua, kampung Gampang nih, kayak apa pendapat kampung Gampang? Jalan naik. Si Luqman sama anaknya tadi ujar buat kampung, dasar durhaka. Anak di atas abah suruh menuntun, dasar durhaka. Ujarnya si kampung Gampang. Sampai ujung kampung Gampang, apa jar? Abahnya kayak apa nak? Durhaka ulun bahaya. Ujar si Muhammad. Padahal bujur naik. Salah juga lah. Oke naik. Sekarang kita naiki berdua. Begalnya ini halus aja bang. Luqmannya halus. Si Muhammad halus, bikolnya pindah ganal kawannya. Dalilnya nak, Allah menciptakan makhluk berupa hewan untuk bantu manusia. Artinya boleh sama Nabi. Ajak kita naiki kuat aja. Sampai di kampung Sahure kayak apa? Pendapatnya Sahure kayak apa? Nah, limbah itu ujar pada Sahure. Bejar. Orang dua itu stupid benar aja. Stupid itu bogol. Kenapa beagle ditunggangi berdua satu bareng? Padahal bujur naik di ujung Sahure kayak mana bungul kita bahaya. Salah pulang padahal bujur aja. Habis itu anak sekarang ganti acara. Nggak usah kita tunggangi. Aku yang kanan menuntun, ikam yang kiri. Kayak apa pendapatnya kampung Puntik sekarang? Ya. Datang pas jalan betakon. Oh iya. Pak kenapa? Satu bareng naik, sakit kah? Garing kah? Bigolnya kada, sehat aja. Bah, piyen ini sekolah di mana garang? Di mana garang belajar ilmu nih? Di mana-mana mun bigol ditaiki bareng kan naik orang kah? Karena bigol kesan untuk itu. Piyen kenapa? Menuntun berdua satu bareng naik. Bah, kada pintar kalau halu pian ini. Salah naik. Jangan sih. Apa namanya? Siapa? Abahnya Luqman Hakim salah aja. Padahal bujur menyamani beagle tadi nih. Salah juga. Terakhir sudah terakhir nih. Sekarang biasanya manusia naik beagle. Sekarang beagle kita tandu naik. Dibuatkan tandu. Akhirnya beagle diusung sama siapa? Sama Luqman sama Muhammad. Ditandu lewat kampung Cirebon. Nah. Betakon bukan Cirebon nih. Oh iya.
Kenapa? Patah kaki. Ya. Kenapa di tandu itu bigolnya? Kada sehat aja. Sekali-kali lah, kan biasanya manusia naik bigol, sekali-sekali lah bigol naik manusia. Apa ujar Cirebon? Orang gila, gila nak kita naik. Ujar Luqman sama anaknya. Terus sampai ujung di Cirebon duduklah Luqman sama anaknya Muhammad. Nah, kamu sudah mengikuti mulai awal sampai akhir. Semua yang kita lakukan tidak salah, tapi semua orang menyalahkan. Artinya nak, selama kita itu berjalan dalam ridhonya Allah, tidak melanggar hukumnya Allah, terus orang tidak akan senang. Biarkan, karena kita makan bukan dari manusia, kita hidup bukan dari manusia, tapi dari Allah. Jangan diharu-haru pandir teh. Ada bubur-bubinian banyak, mak sama abahnya ada guring bertengkar dahulu. Hendak selamatan. Kita ini ikut besok apa nyembelih apa? Pada usah nyembelih seadanya aja. Mana supan aku, pandai orang kayak apa? Sekampungan kayaknya. Kita sugih. Masa ada acara karena menyembelih intalu aja. Nah, sebini kada ekonomi kita pas ini kita pas bangkrut ini. Gak usah ngutang-ngutang aja, supan kita. Bertengkar masalah itu yang dibahas supan aku aja sama bebannya. Nah, akhirnya selamatannya kada dapat pahala supan deh, hutang bilang. Di masa selamatan berhutang. Tidak usah. Selama kita bujur, selama kita baik sama Allah, ridhonya Allah, terus berjalan. Ujar Gus Dur, tidak akan pernah kamu bisa menyenangkan semua manusia. Saya ulangi, ujar Gus Dur, tidak akan pernah kamu bisa menyenangkan semua manusia. Sebujur-bujurnya kita, pasti ada yang kata jujur. Pasti itu. Sebujur-bujurnya kita, pasti ada yang tidak senang sama kita. Padahal orang bujur. Ada yang kata jujur. Nah, yaitu ibuan iblis itu kan. Iblis yang kepala hiram kah, iblis bujuran kah, itu Pak. Jadi jangan dikira orang pembacaan semua senang, jangan dikira orang beribadat orang senang, nah itu. Jadi kata beliau, qala ba'dul arifin abal muhaqqiquna an yashhadu ghairallah lima haqqaqahum bihi min syuhudil qayyumiyati wa ihatatid daimumiyati. Intah. Artinya itu. Sebagian ulama arifin mengatakan semua selain Allah tidak bisa bergerak dan berdiam tanpa izinnya Allah, tanpa mandzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Mulai malam ini sampai sudah dapat ilmu, jangan pernah bilang kebetulan. Jangan pernah bilang sampian nasib. Siapa yang bilang demikian menafikkan Allah Ta'ala, menafikkan takdirnya Allah, menafikkan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. You understand? Nah, alhamdulillah. Paham terus dapat ilmu ben. Pacak. Nah, dapat malam ini aku. Kemudian diteruskan. Wa ma'a kauni ma zukira adaman fa huwa hijabun 'anillahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu, ucapan musannif. Makhluk inilah yang selain Allah tadi, inilah yang mendinding kita ke Allah. Nah, buktinya gini. Sampai lihat film di depan sampai itu mendinding, sampai melihat belakang, melihat apa? Sorotnya, melihat proyektornya. Lagi di proyektor ini, Pin nggak pernah melihat ini, melihat apa? Wow, kuriak. Ada yang menangis. Padahal tadi belakang ini mati itu. Lihat ya orang-orang lihat film, tidak akan melihat belakang, semua tertumpu pandangan, terpesona di depannya. Nah, ini. Jadi inilah sifat koharnya Allah. Alam dunia atau alam makhluk kaun akwan inilah yang mendinding kita
melihat Allah, mengetahui Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Film itulah yang membuat kita tidak melihat proyektor di belakangnya. Malah terpengaruh apa? Menangis. Mak sedih ada filmnya tadi. Ya. Ada yang marah sarek. Mengeluarkan ke tonjok ya kamu. Nah. Terpengaruh di film tadi. Maka dikatakan oleh pengusul kata wa ma'a kauni mazukira adaman fa huwa hijabun anillahi ta'ala. Inilah kaun makhluk alam akwan, inilah yang mendorong kita kepada Allah. Asik melihat film kada sembahyang, asik melihat film kada mengaji, asik melihat film bini kada diberi uang belanja, asik melihat film bukan bebinian abahnya kada diberikan kopi. Ini asik melihat dunia, asik terlena oleh dunia, kesibukan dunia, lupa mengajinya, lupa menuntut ilmunya, lupa ibadahnya, lupa sama ulama-ulama. Masya Allah, ini ujian musannif. Padahal film aja dimati selesai, kosong, zong. Mungkin coba sekali-kali lihat film lah di Duta Mall, tapi yang bagus-bagus lah. Itu kalau sudah masuk di gedungnya dimati lampunya, gelap baik, gelap. Limbah itu kelihatan, wah ramai terusan sampai gini kita, suaranya dung. Coba sambil melihat sambil itih, kayak ini nak kehidupan lah, ujar guru semalam pengajian. Nah, kemudian Bapak yang saya hormati, jadi wa ma'a kauni mazukira adaman fa huwa hijabun anillahi ta'ala. Cara para kitab bahwa makhluk ini yang mendinding daripada manusia. Apa buktinya? Teruskan beliau. Fa innan nasa la yashhaduna inda nadharihim lil aqwani ilahiyah. Nah, kebanyakan manusia kalau menghadapi masalah yang dipandang depannya itu contoh. Mana yang pulpen? Oh ini parang. Coba pen dikejar orang ada timpas, berarti mandang parangnya pen, lari sampean. Nah itu bang kebanyakan mandang parangnya. Mau pada tajun kada lari selesai aku pen. Ayo jam, lari pen parang ini. Lari berhimat bener bang. Sampai selawarnya pacul. Mandang parang tadi, lari bener. Tapi orang-orang kayak ini kena mandang parangnya, mandang yang megang parang tadi. Contoh, eskavator, tahu lah eskavator, tahu lah. Yang ada anunya itu nah. Yang nyopir, yang driver, yang megang ini guru zen. Umpama nih, lu hendak disikat. Aku kada takut guru sen kenal sama aku. Gara, lon, ku samit. Gek, kada tahu guru ini. Kada takut aku, kada takut eskavatornya. Itu yang nyetir itu guru sen kenal aku. Guru sen ngantuk kalau ada saya di depannya. Ada bisikan juga. Guru, lon, ku samit. Guru, cek mati am. Nah, inilah orang wali-wali ditimpas jadi patung. Nah, ini. Sudah dari Joko ada timpas jadi patung. Nah ini kadang gampang digayai. Enak goleng sama yang buat itu. Allah Ta'ala wali songo atau Sunan Kalijogo di patung yang menimpas sama Allah Ta'ala diberhentikan, stop. Nah, tapi di kitab ini terangkan panglah khitabu li'amatin nas, umumnya semua manusia gitu, jarang yang langsung mandang. Jadi beliau mengatakan kebanyakan orang itu memandang sesuatu yang kelihatan mata di depannya, kata musannif. Dia tidak mandang yang menggerakkan itu. Itu dikatakan ujar Sidin
inilah alam mendinding dirinya. Inilah alam ini yang bikin lupa sama Allah. Makanya ikan, ayo, aku timpas ikan, ayo. Ikan sembahyang, ikan sembahyang, takut kalau. Serahkan, duit ikan takut. Karena mendang ininya. Ini bukti semua manusia kayak itu, banyak jarang yang berani mati juga. Musuhnya perang, bukan bujur-bujur ilmunya mati kan. Ini Pak ilmunya enak. Nah, ya kan dalilnya beliau mengatakan bahwa wa ma'akauni mazukira abadan adaman fahuwa hijabun anillahi ta'ala, itu buktinya fa'inan nasa la yashaduna inda nadhrihim lil akwani ilahiyah. Kebanyakan manusia memandang yang di depannya, tidak memandang di balik itunya. Maka dikatakan beliau wala yusyahiduna mukawwina, dia tidak memandang siapa yang menggerakkan. Nah, Ipan diri apa yang ngomong juga. Gairah juga. Mau timpas pakai ilmu langkah 1000 selamat dia. Mau melawan mati dia. Mau masih makomnya makom awam aja. Bisa berani mati. Mun kita tadi kenal bujur sama guru Husin, masa patornya berhenti, handak mantang kepalaku guru kenal. Bukan ada kenal bujur, jangan berani ujar guru Husin, udah guru siapa kamu merusak aja kamu di kampung ini. Malah mati sekali. Harus kenal dulu, kenal bujur sama Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang sudah kenal sama Allah tidak takut mau dibunuh, mau apa, gerakan Allah semuanya. Dia kenal sama Allah. Dan orang-orang itu kalau sudah kenal sama Allah, tahu yang gerakan Allah, mau digantungin berani, asal yang gantung kekasihku, aku rela. Ya kalau, ya itu orang itu mencinta lah, dikibit kan. Dikibit lah sampai luka, nggak sakit malah minta lagi Bang. Nah, karena yang ngibit tadi yang dicintai, yang ngibit beban paijo tamparnya kan. Salah apa kujoy? Ikan main kibit luka ikan benjel. Tapi yang ngibit yang kita cintai, yang kita sayangi, biar luka minta lagi panggil. Itu karena yang dicintai tadi. Nah, untuk menimbulkan cinta itu, nah ini yang sulit. Cuma ada rumus lah. Kata orang Jawa mengatakan tresno jalarani kulino. Artinya cinta terjadi karena sering ketemu. Ya sampai sama Aisyah ini biasa-biasa aja. Rancak ketemu, nah jatuh ke tembok, akhirnya jatuh cinta. Belum biasa aja sebari sama si Denek, tapi rancak ketemu, nah sayang cinta. Begitulah sama Allah. Sudah sampai cinta sama Allah, rumusnya tadi sering ketemu Allah. Di mana? Majelis ilmu. Mun sampai sering di majelis ilmu, dimanapun ada majelis ilmu, syaratnya majelis ilmu yang bersanad, yang bujur-bujur sampai datang tuh cinta nanti. Jangan mandang orangnya, yang penting resmi. Sampai ini kuliah nggak usah lihat siapa dosennya, yang penting kuliahnya itu universitasnya resmi, akreditasinya A, udah kuliah sampai nggak usah mandang dosennya. Nah, yang penting dapat ijazah sarjana muda ya. Di guru tuh Gus Hamid Hanom aku tua. Nah, berarti sampai kuliah itu, kalau aku kuliah di Unlam, paham dosennya nom, aku tua. Selamanya nggak jadi sarjana ya. Tukang kayu ya di kampung. Itu mun pintar bang, nggak ada pintar ngalih. Mun paham, nah pintar tuh, nggak ada paham ngalih. Itu bandingannya, ilustrasinya. Nah, terusnya. Jadi akuan inilah yang menghijab manusia kepada Allah. Karena umumnya manusia itu menghadapi seseorang itu menjadi sesuatu yang dipandang di depannya. Dia tidak mau
mengetahui siapa di balik di depannya itu. Padahal di depan sudah sampaikan sifat Allah ya qayyum, sifat Allah ya qidam tadi, nggak ada sesuatu yang kebetulan, semua dengan izinnya Nah kalau sampean paham ini, pantaslah guru dalam Al-Quran surat apa itu Hud itu, ala inna awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang sudah makomnya ini tidak sedih, tidak susah. Ini yang menggerakkan Allah. Apa yang diperbuat oleh yang kita cinta itu indah semua, Pak. Pernah kalau sama mamanya kayak itu loh, latihan nom, indah semua, kantotnya gini baru. Rusen mati lanyar, bekantut harum jin. Aulan juga itu apa hari? Anu bau mas kada, harum aja. Indah karena cinta. Ujar bubuan kapan akan teh kucing rasa? Teh kucing rasa coklat. Dunia milik kita berdua, lainnya ada kos. Wah orang cinta ini ada kawak. Wah pandilnya itu gila-gilaan. Wajahmu seperti matahari. Wah payah panas. Wajahmu seperti bulan, suaramu seperti Nabi Daud. Pret. Maksudnya cinta ini pandilnya ngawur. Makanya orang-orang wali itu ngawur pandirnya karena cinta. Jangan dimaknai orang cinta ini. Laut luasku seberangi jar. Panjangnya kakinya. Gunung tinggi kan kudaki, beraninya. Orang cinta. Orang cinta sama Allah kayak itu, wali-wali yang mahabbah sama Allah. Ya kayak itu, meranyaunya orang cinta ini. Namanya majzubun jazab. Kalau dia cintanya terlalu lebay sampai tidak bisa mengendalikan, itu jazab. Tapi wali-wali sudah bisa mengendalikan cintanya, nah ini yang jazabnya mulai turun sampai sempurna. Itu maksudnya. Tapi kalau orang jadab itu hati-hati, ingat dicintai, mencintai setiap pandirnya, hati-hati. Wali sekalipun takut. Saya pernah ngaji sama Abah Guru. Waktu itu Abah Guru sama Guru Bangil sama Guru Seman kumpul. Ada wali jadab lewat mandam orang tiga ini, pada singa seberatan ini. Takut kalau sampai salah pandir tuh sarik yang jadab tuh selesai. Makanya sampai orang jadab jangan main-main. Tapi jadab bujur kan, jangan dab menjadab. Yang repot dab menjadab ini, pura-pura jadab ini. Nah, kembali ke sini. Nah, jadi wala yusyahiduna muqawinaha, dia tidak memandang di balik siapa yang menggerakkan. Nah, ma'annaha la wujudalaha. Nah, wal wujudu innama huwa lahu subhanahu. Sebenarnya semua gerak dan diam ini yang menggerakkan adalah Allah. Ketika kamu sudah cinta kenal sama Allah, maka hidup ini lucu, hidup itu senang. Hidup ini ya baginya malah justru menghibur dirinya. Orang-orang yaitu orang sudah makom ke sini, hidup ini enak. Mati sekarang oke, ketemu apa namanya Allah yang dicintai, nggak mati melihat kekasihnya menciptakan. Gini aja sudah. Kalau sampean itu mencintai seseorang, di chatting, di SMS, saya yakin nggak dihapus itu SMS-nya, disimpan, dibaca bolak-balik, ketawa. Satu, dua. Yang sampean cinta itu memberi sorban. Wah, nih kak, aku tukarkan kak aja. Aku menabung ke sampean, sampean selalu menandak kuring mandang nih, masya Allah. Nah, ketawa seorang, nah buat tidur, diam. Karena gila itu bang. Kita pernah muda juga. Imung benar, garing-garing, berselimut ini, gue sembuh. Sayangku menyelimuti ya. Jadi kemana-mana dibawanya. Kalau lupa buliknya bawa ini ada kisahnya aja. Nah, ada kisahnya aja. Nah makanya kita kali itu kalau cinta sama Allah, sedangkan semua jagat isinya itu yang mandang, yang menciptakan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan bumi seisinya.
Maka orang-orang yang cinta sama Allah mandang jagat ini cinta, tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Ini teorinya, prakteknya masing-masing ya. Maka orang-orang yang sudah makom ke sini, dia mandang makhluk tambah cinta sama Allah, karena makhluk ciptaan Allah. Makanya ada waliyah hebat namanya Rabi'atul Adawiyah. Dia di atas gunung, dia ngomong, "Hei Allah, seandainya bumi ini bukan ciptaan pian, ulun mati aja, gak usah di bumi ini. Karena ini ciptaan pian, ulun ilmu ada di bumi. Karena memandang pian yang membuat, ulun cinta sama pian. Setiap memandang jagat ingat sama pian." Orang kalau cinta, lihat sorbannya pemberiannya ingat, bah ya tersenyum sama aku, nah gila itu Pak. Nah kita cintanya duit Bang lah, hindaknya duit, sampai guring, apa Pak? Ya, bagian duit, hendak cair kena jadi aku. Berpikir benar, hendak cari duit nih kayak apa otak berpikir, ingat cinta duit Bang lah. Udah ada duit biar garing sembah. Lima garing bujur sudah koma, dilempar duit 100 juta di mukanya, sembuh. Orang cinta ini kan aneh. Saya punya guru Gus Maksum. Gus Maksum itu menguasai ilmu Suryani, Asma Suryani. Jadi kalau membangunkan Gus Maksum jangan pakai tangan, patah tangan. Guru saya itu Lirboyo. Jadi kalau membangunkan Gus Maksum itu bantal dilempar, maksudnya guring kayak apa? Cia, bangun nih ya. Mun tangan bangun patah tangan pian. Jadi setiap bangun Gus Maksum dilempar bantal bang, kayak apa ngaroknya bangunnya. Suatu hari Gus Maksum garing benar. Waktu saya di mondok di Lirboyo dulu, ada namanya kayak kalau sekarang MMA apa itu. Di sana itu ada pencak dor itu duel sudah di atas. Gus, di Blitar ada pencak dor, sembuhnya, ayo berangkat. Pandiri kita apa berjalan. Orang cinta kayak apa? Pian coba garing yang datang yang dicintai, sembuh pian. Nah ini hebatnya cinta. Tapi sayangnya bubuannya cintanya salah ke makhluk. Cinta itu kepada Allah. Nah, sehingga diterangkan wala yusyahiduna muqawwinaha ma'annaha la wujudalaha wal wujudu innama huwa lahu subhanahu. Nah, maka semua ini yang gerakkan adalah Allah. Nah, kemudian fahaza mimma yaqdi minhu al-ujab. Ini yang dikatakan musannif, aku nih bingung, ajaib, heran bahasanya. Aku heran ujar Sidin. Kenapa nggak melihat Allah terdinding sesuatu yang nggak ada? Logikanya itu ada mobil saya Lexus semuanya. Kalau nggak ada yang mendinding kan kelihatan. Ini nggak ada yang dinding, nggak kelihatan. Bingung aku, ujar Sidin karena kitab. Dikatakan ini, fahadza mimma yaqdi minhu an ujbah. Bingung aku bebannya ini. Makanya orang-orang semacam kita ini bikin bingung orang wali-wali ya. Sesuatu yang kosong kenapa mendinding kepada Allah? Logikanya saya memandang mobil saya Lexus nggak ada dinding, kenapa nggak kelihatan? Nah, bingung aku. Lihatan bagus mobil pian Lexus nggak kelihatan aku mana? Nah bingung aku. Padahal kosong gue sih. Nah ini musannif. Fahadza mimma yaqdi minhu an ujaba. Selesai ujar Sidin. Sehingga beliau summa zakara adillatan tadulu ala annahu la yanbaghi an yahtajiba bitilkal akwani wa anal ihtijaba biha innama huwa lil awami. Untuk itu nanti berikutnya saya terangkan dalil-dalil, logika-logika yang menyebabkan kenapa manusia nggak lihat Allah kok didinding dengan sesuatu yang nggak ada. Kesimpulan. Nah ini kesimpulan penting, endingnya. Bahasa keren itu endingnya.
Satu, Pak. Makhluk itu ya alam. Kalau saya bilang makhluk berarti sama dengan alam, akwan, kaum. Makhluk itu selain Allah. Alam alamat adanya Allah. Kesimpulannya, Pak, kalau tahu selain Allah kosong, kenapa sampai cintai? Ya, dengarkan dalam ini ya. Saya ulangi. Kalau tahu akwan atau makhluk selain Allah itu kosong, kenapa sampai berhimmat benar mencarinya? Kenapa mun film itu kosong, cuma tipuan aja, film-filman aja, limbah ini pen lapar juga. Kenapa? Pen demi film itu lupa sama sang Khalik. Itu maksud kesimpulannya, kosong. Yang kedua, cinta kita ini jangan mencintai sesuatu yang kosong, salah ya. Kalau mencintai sesuatu yang kosong, gak akan mendapatkan cinta yang sejati. Syekh Rumi tahu kan? Syekh Rumi, orang Turki. Sudah anak mati itu senang, muridnya nangis tidak boleh, joget. Ujarnya Syekh Rumi ini. Sudah anak mati, muridnya suruh joget, maka Torekos Syekh Rumiyah itu jogetnya putar-putar. Nah ketika beliau itu orang-orang wali yang hendak mati itu ketemu yang disayangi Allah, bukan berarti Allah itu perempuan, bukan. Mahabbahnya antara makhluk sama sang Khalik, saking cintanya. Jangan menangis kamu, bukan muridku. Kalau muridku senang, aku ini hendak ketemu yang ku cintai selama ini. Aku rindu tiap hari memikirkan Sidin. Aku hendak ketemu dari semua. Ujar Sidin. Maka putar dari semua bubuannya ini. Inilah yang dia tampil di TV-TV itu. Syekh Rumi itu. Nangis-nangis, tidak ada. Makanya cari ilmu yang gini, Ben, sehingga mati itu senang. Ini mati takut semua. Oi, apa buktinya takut? Gak sedikit ke dokternya. Sudah dipadai corona, takut bener, mati aku. Jangan mati sebelum ilmu ini kamu dapat. Jangan mati kalau belum makrifat. Jangan mati kalau kamu belum rindu sama sang Khalik. Makanya orang-orang semacam itu nggak penting dunia ini. Maka ini endingnya. Jangan bujur-bujur tertipu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia tipuan belaka. Ini kosong, Pak. Jangan berkhidmat demi mobil, demi pangkat, demi duit, demi tanah, demi rumah, demi kerjaan, sampai lupa mengajinya, lupa menuntut ilmunya, lupa ibadahnya, lupa kepada sang Khalik yang mempunyai ajakan seisinya. Stupid, Ben. Kalau mencintai, cintanya terlalu parah kepada duit, pada pangkat, pada lawan jenis, kosong semua, zong semua, ketika mati nggak ada semua. Ternyata pangkat yang sampai kejar selama ini mati nggak dibawa. Duit yang sampai kumpulkan bermiliar-miliar mati nggak dibawa. Bini atau laki yang bungas tadi mati keda umpat juga, malah kawin lagi. Mun pintar paham tuh. Ini endingnya, ini kosong, Pak. Jangan, silakan sampean punya mobil tapi yang mendukung beribadah sama sampean. Silakan punya istri sama anak yang cantik dan ganteng yang mendukung ibadah sama sampean. Silakan pian memiliki duit yang banyak tapi duit yang mendukung sampean kepada Allah Ta'ala. Silakan pian cuma punya tanah yang luas, masjid yang rumah yang megah, tapi rumah dan tanah membantu menghadap Allah. Silakan. Tapi sebaliknya, dengan istri, dengan duit, dengan pangkat, dengan tanah, dengan rumah, dengan mobil, justru melupakan sama Allah, itu namanya kena fitnah, pian. Kena fitnah, pian. Gak takut, Pak, hidupnya sekali, bisa mati sewaktu-waktu. Bisa ngomong aku mati, bisa. Tapi ulun mengalah, apa yang penduluan aja gini. Karena aku tahlile. Nih, perhatikan, Pak. Jangan berkhidmat bana sama yang kosong, baik. Tapi boleh berkhidmat kalau mendukung beribadah kepada Allah.
Silakan cari istri yang mendukung ke Allah Ta'ala. Silakan cari duit yang mendukung ke Allah Ta'ala. Silakan punya mobil yang bagus untuk mendukung ke Allah Ta'ala. Silakan punya rumah yang megah untuk mendukung Allah Ta'ala. Kalau enggak usah enggak usah. Itu akan sampai tinggal zong juga. Mana pulang pen terlilit hutang pulang kada guring ben. Mana bawa parang pulang orangnya, bayar kada ku timpes sikam. Lari pen di hutan 5 hari. Nah, kalau tenang hidup, maka marilah kita sadar hidup. Sudah, kita ini bukan selama-lamanya di dunia ini. Ini tempat sementara aja, Pak. Tempat apa? Tempat apa? Sementara. Sebenarnya kita di surga, Pak. Seandainya Bapak Adam tidak makan buah kuldi, kita mengaji di surga ini. Karena si tidak makan buah kuldi, ditransfer, dimutasi bahasanya. Beban polisi paham tuh, dimutasi. Atau karena Bapak kita Adam ini salah, di penjara, di Nusa Kambangan. Penjaranya dunia, maka dunia ini penjara. Apa dalilnya? Ada hadisnya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah surganya, penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Jadi jangan heran, itu guru kalau sembahyang, kalau ibadat, tapi sugih, bini banyak benar. Ini surganya di sininya, biarkan sudah. Nggak usah, biar sakit hati. Ulun sembahyang guru, manakib baca ulun tahajud duha, tambah banyak hutangnya guru. Nah, padahal dia ngomong surat tuh. Menikisahkan panjang. Itu kesimpulannya. Mari bahwa semua jagat seisinya adalah zong kosong. Jangan berhimat benar demi yang kosong. Carilah dunia itu untuk membantu sampean kepada Allah. Ini kena Beckham semalam kada mengaji. Waduh, pas bosku datang, nah kena fitnah ngarannya nek. Nama ikan semalam kada mengaji. Tagihan datang. Ada tamu, ada apa? Nah, sudah kena tipu semua tadi itu. Nah, semoga ini masukan malam ini berharga. Biar sudah tahu bahwa semua jagat sisinya zong, kosong. Jangan berhimat benar sampai melupakan kewajiban kita sama Allah. Kalau bisa, sesuatu yang kosong ini jangan dicintai, tapi mencintai yang maha wajibul wujud, yaitu Allah. 1. 2, kesimpulannya. Pak, kalau sampean mencintai dunia yang kosong, kalau mati sampai hancur. Saya ulangi, kalau sampai mencintai dunia ini yang kosong, alam makhluk yang kosong, karena sampai mencintai yang kosong, maka jasad sampai kalau mati hancur. Tapi kalau sampai mencintai yang membuat dunia seisinya, yaitu Allah, Allah itu bakok. Ujar guru, karena Allah bakok sampai menempel sama yang bakok, jadilah jasad sampean kekal, kada hancur. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane, den kadang Allah swarga manggoni utuh mayite uga ulese, utuh mayite uga ulese. Allah sallallahu Muhammad. Ujar Gus Dur, kalau kamu hidup mencintai Allah yang kekal abadi, ketika kamu mati akan disambut sama Allah, maka jasadmu akan utuh, karena jasadmu menempel dengan kain kafan, kafan pun akan utuh. Nah, banyak kejadian itu, orang menambuk menambuk kuburan, anak dipindah, ternyata utuh jasadnya sama kafannya. Kenapa kafan utuh? Menempel jasad yang utuh. Kenapa jasad yang utuh? Karena selama hidupnya dia mencintai Allah yang bakok sifatnya. You understand? Nah, alhamdulillah, semoga paham.
diamalkan. Jangan berhemat benar. Waktu sembahyang tinggal sudah. Waktu mengaji tinggal. Jangan berhemat benar karena dibawa juga ini. Ini malah mengganggu, malah memberat-berati kita. Silakan punya mobil, nggak melarang, tapi yang mendukung sampeyan ke Allah. Silakan punya rumah mewah yang mendukung ke Allah. Silakan punya laki ganteng, punya bini bungas yang mendukung ke Allah. Silakan punya duit yang banyak untuk mendukung Allah. Silakan punya tanah yang luas mendukung Allah, tapi sebaliknya jangan pen kasihan kepompong kupu-kupu, kasihan deh lu. Kenapa? Dikikit curug tinggal separuh, begok lu. Karena begok tadi, karena mengaji terfitnah oleh selain Allah atau masiwallah, selain Allah akwan atau makhluk. Semoga Allah memberi kepahaman kepada kita dan bisa mengamalkan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ilmi wa zaina bil hilmi wa aqina bit taqwa wa jamila bil afiyah. Allah salika taubat wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah wa man yattaqillah yaj'alu makhraja rizqu min haitsu la yahtasib wa man tawakkala 'ala Allah wa hasbuh innallaha baligh amrihi wa jadi sing qadra bi barakati majalisal ilmi bi barakati si Abdul Qadir Jilani istajib lana ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Makasih datang.